Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsala rasulahu bi khuluqin azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, yang masih memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat wal afiat, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran yang meskipun pembelajaran ini tidak seperti yang kita harapkan, artinya tidak seperti terdahulu kita belajar tatap muka. Namun sekali lagi bahwa selalu berpesan kita harus tetap semangat dan tetap menuntut ilmu meskipun pembelajaran kita kali ini berbeda. Melihat terlebih lagi saat ini dan di hari ini bahwa bangsa Indonesia, khususnya kota DKI Jakarta, sekarang sedang mengadakan satu program kembali, yaitu PSBB berskala besar. Bapak berpesan adik-adik, tetaplah di rumah, jangan keluar kalau tidak penting-penting banget ya. Kalau tidak penting maka jangan keluar, tetaplah di rumah, stay at home. Selawat dan salam tak lupa pula mari sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, begitupun seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya. Untuk itu, marilah sama-sama kita membaca selawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan hari ini dan kita khususnya akan menjadi umat baginda Nabi yang dirindukan dan mendapatkan syafaat baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, baiklah, pada pembelajaran terdahulu, pembelajaran 3 kemarin, kita telah membahas tentang bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, kitab-kitab samawi yang Allah turunkan. Ada 4 kitab yang Allah turunkan, yang semuanya itu adalah dari Allah. Yang pertama kitab Injil, kemudian Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Kali ini Bapak akan menjelaskan pembelajaran keempat tentang perilaku terpuji, yaitu amanah. Namun sebelumnya, pada session kali ini Bapak akan merekam satu video atau menjelaskan melalui video dengan 2 session, ya. Oleh karena itu, adik-adik silahkan di rumah dengarkan dengan baik, disimak dengan baik, kemudian nanti ada tugas, ada soal yang harus kalian jawab, ya, yang semuanya itu insya Allah ada dalam penjelasan yang akan Bapak jelaskan pada saat kali ini. Baiklah, anak-anak sekalian, perilaku terpuji. Tentunya anak-anak berharap akan menjadi seorang anak yang terpuji, anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah adalah anak dambaan kedua orang tua. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa anak soleh adalah anak yang dapat mendoakan kedua orang tuanya apabila nanti orang tuanya telah meninggal dunia. Dan anak inilah yang dapat menolong kedua orang tuanya tersebut. Dengan apa? Dengan doanya. Bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kita bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, menghadiahkan ke mereka kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak menjadi anak yang pintar, anak yang taat kepada perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, Bapak berpesan, mudah-mudahan tadi pagi setelah kalian bangun, kalian melaksanakan sholat subuh,
kemudian kalian sedikit berolahraga, dilanjutkan dengan mandi, persiapan untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kemudian dilakukan pembacaan sholawat, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, dan baru mengikuti pembelajaran. Baiklah, kembali lagi bahwa terangkan bahwa tadi anak soleh adalah anak yang berperilaku terpuji, berperilaku baik. Salah satu perilaku terpuji adalah amanah. Bicara masalah amanah, apa itu amanah? Ya, amanah adalah dapat dipercaya. Bahwa jika amanah dapat dipercaya, maka kita berkewajiban untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Artinya, amanah di sini ada dua. Ada amanah kepada Allah, ada amanah atas perintah manusia. Artinya, amanah kepada Allah yaitu berupa perintah dan larangan, atau perintahnya berupa menunaikan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Adik-adik, jika adik-adik bersifat amanah kepada Allah, berarti adik-adik selalu melaksanakan perintah-perintah yang Allah berikan. Apa perintah Allah itu? Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat, ya, kemudian berpuasa, ya, zakat, dan yang lain-lain, termasuk adalah belajar. Kemudian amanah yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia, yang tentunya hubungan antar manusia seperti apa? Misalkan, ya, memegang janji. Ya, jika kalian berjanji, maka haruslah kalian tepati, ya. Atau kalian diamanahkan oleh seorang, ya, untuk melaksanakan sesuatu, maka kalian tunaikan, kalian laksanakan. Itu berarti kalian memiliki sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan rasulnya atau mengutus rasulnya. Salah satunya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bahwa Allah menciptakan rasulnya ini, ya, adalah merupakan orang-orang yang terpilih. Rasul adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah. Oleh karena itu, Rasul harus memiliki sifat wajib. Dan Rasul jauh dari sifat mustahil. Adik-adik tahu sifat wajib bagi Rasul? Ya, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Ya, yang pertama, sidik, yang artinya jujur. Kemudian yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yang artinya dapat atau mampu menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas. Seorang rasul adalah harus dan wajib memiliki 4 sifat tersebut: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan seorang rasul harus jauh atau tidak mungkin memiliki sifat mustahil, lawan daripada keempat sifat tersebut. Apa lawan keempat sifat tersebut? Yang pertama adalah kizib, pembohong. Kemudian yang kedua adalah khianat, menyalahi perintah atau melanggar perintah. Yang ketiga adalah kitman. Apa itu kitman? Kitman adalah menyembunyikan. Dan yang keempat adalah baladah. Baladah artinya bodoh. Rasul tidak memiliki 4 sifat mustahil, ya. Tetapi Rasul harus memiliki 4 sifat wajib.
Salah satunya adalah amanah. Ya, baik. Kembali lagi kepada amanah. Ya. Amanah itu tadi Bapak bilang adalah dapat dipercaya. Artinya seorang rasul ataupun kita, ya, sebagai hamba Allah, jika ingin memiliki sifat terpuji, maka kita harus memiliki sifat amanah. Amanah kepada Allah ataupun amanah kepada sesama manusia yang Bapak sebutkan tadi. Amanah kepada Allah adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah, ya, baik puasa, sholat, zakat, dan sebagainya. Amanah kepada sesama manusia adalah harus menepati janji, ya, kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan. Seperti misalkan orang tua memerintahkan kita untuk belajar dengan baik, maka kita harus melaksanakan perintah orang tua tersebut dengan belajar yang baik. Contoh misalkan orang tua berusaha memberikan kita HP supaya apa? Supaya tidak tertinggal pelajarannya, sehingga orang tua memfasilitasi kita, berusaha memberikan kita HP, ya, memberikan kita handphone agar kita dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini melalui handphone tersebut. Jangan dipakai untuk yang lain. Artinya utamakan terlebih dahulu perintah orang tua. Untuk apa handphone ini diberikan? Yaitu untuk belajar. Selebihnya jika sudah selesai semua tugas, ya boleh-boleh saja. Kalian mungkin dipakai untuk browsing atau melihat YouTube, tapi ala sekedarnya saja. Jangan terlalu. Apalagi ya yang anak laki-laki biasanya sukanya main game, ya, dengan HP-nya. Kemudian yang anak perempuan biasanya TikTokan sehingga lupa diri, ya. Yang laki lupa diri main game, ya, lupa makan, ya, lupa tidur, ya, sampai lupa sholat dan sebagainya. Nauzubillah. Begitupun juga yang perempuan, dengan senangnya main TikTok, akhirnya lupa sholat, lupa ibadah, akhirnya sampai ya ada yang kena penyakit sindrom TikTok, ya. Artinya apa? Penyakit ini memang sengaja, ya, diciptakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan generasi-generasi Islam, ya, khususnya kaum muslimin. Bagaimana mereka menghancurkannya dengan cara seperti ini? Hati-hati. Alat ini bisa baik untuk kita dan bisa juga buruk untuk kita, tergantung bagaimana kita menggunakan alat-alat tersebut, khususnya adalah HP. Baik, anak-anak sekalian, kembali lagi sifat amanah, ya. Sifat amanah, Allah menerangkan atau menjelaskan dalam ayat sucinya dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya wa innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, la'ala khuluqin azim, sungguh memiliki akhlak yang paling mulia. Allah, ya, menjamin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan juga rasul-rasul yang lain, pastinya mereka utusan-utusan Allah memiliki khuluqin azim, akhlak yang terpuji. Tidak usah jauh-jauh kita contohkan bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, yang menjamin bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan manusia yang menjamin, tetapi Allah yang menjamin. Dan Nabi kita Muhammad adalah seorang makhluk pilihan Allah, Habibullah. Makanya
Nabi Muhammad memiliki visi dan misi, memiliki tujuan. Allah mengutus Nabi Muhammad ke dunia ini tidak lain adalah memiliki satu tujuan yang harus dikerjakan atau menjadi contoh, yaitu apa? Visi dan misi Rasul, tujuan utamanya adalah rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Penebar kasih sayang untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya kepada manusia, tetapi Rasul atau baginda Nabi kita ini menjadi penebar kasih sayang untuk seluruh makhluk, baik itu hewan atau tumbuhan dan semuanya. Itulah rahmatan lil alamin. Sifat-sifat ini telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Contoh misalkan, Allah mengatakan bahwa Rasulnya adalah wajib memiliki sifat siddiq. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 41 yang berbunyi, wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Apa artinya? Katakanlah hai Muhammad di dalam kitab Ibrahim bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang memiliki sifat siddiq, adalah seorang nabi dan memiliki sifat yang siddiq, sifat yang jujur. Kemudian sifat kedua juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu amanah. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106 dan 107 Allah katakan, inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'u. Kata Allah, sesungguhnya aku telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang memiliki sifat al-amin, yang dapat dipercaya. Maka fattaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa ati'u, dan ikutilah, taatilah mereka. Kemudian sifat ketiga, tabligh, juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ila akhir ayah, yang artinya, wahai para rasul, balligh, sampaikan ma unzila, apa yang telah aku turunkan ilaika kepadamu, min rabbika, dari Tuhanmu. Kemudian yang terakhir adalah fatanah, ya. Ayat ini untuk sifat fatanah Allah menyinggung, ya, bahwa Rasul memiliki sifat yang cerdas. Allah menyinggung dalam surat An-Nahl, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Artinya dalam memecahkan permasalahan, Rasul adalah orang yang pintar dalam memecahkan permasalahan tersebut. Salah satunya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contoh misalkan ketika Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, dahulu kota Mekah atau Ka'bah pernah dilanda banjir, dilanda bandang, sehingga terjadilah renovasi. Nah, saat itu, ya, adanya perselisihan antara kabilah-kabilah Mekah, ya, siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ketika Ka'bah ini direnovasi. Terjadilah perselisihan, terjadilah pertengkaran, perebutan kekuasaan, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut. Maka saat itu tampil seorang pemuda yang cerdas. Siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kepada mereka atau menengahkan kepada mereka. Apa kata Nabi? Silahkan Anda ambil kain, kemudian letakkan batu Hajar Aswad tersebut di tengah-tengah. Lalu sisi-sisi kain ini kita gotong bersama-sama. Kabilah A, silahkan pegang sebelah kanan, sisi sebelah kanan.
kemudian kabilah B sisi sebelah kiri atau sebelah utaranya, sebelah timurnya, sebelah baratnya, ya, dan sebelah selatannya. Jadi seluruh kabilah-kabilah ini berhak memegang kain tersebut secara bersamaan. Kemudian disetujui oleh mereka, dan akhirnya diangkatlah bersama-sama batu Hajar Aswad tersebut ke atas Ka'bah dan selesailah. Inilah pemecahan masalah. Kalau tidak memiliki kecerdasan, tidak mungkin, ya, dapat memecahkan masalah atau perselisihan kabilah-kabilah Mekah dalam meletakkan Hajar Aswad saat itu. Baik adik-adik sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, karena video ini terbatas waktunya, oleh karena itu Bapak singkat dulu sampai di sini. Nanti kita akan kembali pada sesi kedua pada penjelasan selanjutnya. Ingat, buka kembali atau lihat kembali sesi kedua.